diberkati oleh Tuhan, amin. Ya, jadi kita akan sama-sama belajar di ibadah waktu ini, saudaraku ya, di mana situasi yang makin sulit ini kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Ada amin? Ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari ayat emas di tahun dimensi ini. Coba saya minta bantu slide-nya yang pertama. Itu kan ada 2 Korintus, saudara ya. 2 Korintus saya tuh Januari, saudara ya. Januari saya ini masuki Desember, Januari, kemudian masuk ke dalam Januari itu saya khotbah tentang sebuah proses menjadi serupa dengan Tuhan. Dan alat yang Tuhan pakai untuk memproses kita, satu firman Tuhan, kedua orang-orang yang terdekat, besi menajamkan besi, kemudian alat turut bekerja, situasi, 3 alat yang Tuhan pakai untuk memproses kita menjadi serupa dengan Tuhan. Januari saya khotbah, saudaraku. Februari ada kasus corona, saya tidak boleh libur. Jadi saya ngalamin yang namanya situasi ini, saudara. Situasi bagaimana orang yang biasanya kita ini bebas, kita terus kayak diisolasi di rumah, ke pasar aja nggak boleh, Pak. Jadi itu rasanya ini kayak ada sesuatu yang pengat gitu ya. Sampai satu hari saya sudah nggak tahan gitu, rasanya aku perlu mengkomunikasikan dengan bos saya bahwa saya perlu ke gereja, bahwa saya perlu keluar. Tapi saya sambil bilang, saya kenapa gereja kita ini buka, tetap buka. Saya kasih jawaban-jawaban dan ternyata belum berhasil membuat bos saya itu percaya. Akhirnya apa? Saya bilang homuna, gitu ya. Oh hayo ya homuna. Kamu sekap saya bosen loh di rumah, gitu kan. Terus bos saya bilang gini, cari solusi. Solusinya gini, saya tuh nggak larang kamu libur. Kamu boleh libur, tapi sementara jangan ke gereja dulu. Karena di gereja itu dikatakan tempat gerejamu kan rumahnya tertutup kan, ruangannya tertutup cuma ada AC gitu kan. Jadi itu alasannya bla 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 begitu kan. Terus akhirnya gini, dia kasih solusi. Udah kamu boleh keluar, kamu pergi ke gunung katanya. Kamu suruh pergi ke gunung gitu ya. Jadi ke gunung sana. Di gunung sana kamu akan lebih segar, kamu akan lebih sehat katanya gitu. Dan berhubung saya nih tertekan, diisolasi, ya udah tak ikutin solusinya ya. Saya pergi ke gunung saya. Ya bisa minggu lalu, Sabtu lalu tuh saya keluar bener-bener karena udah mengarang kayak tekanan banget, nyesek banget. Saya pergi sendiri ke gunung saya, 8 jam perjalanan naik turun lembah. Nah, dia naik turun lembah dan teriak-teriak. Kesempatan kalau pergi ke gunung sendirian kan bisa teriak dengan bebas, melepaskan tekanan batin. Saya teriak-teriak di atas gunung. Udah habis teriak-teriak, nangis sendiri. Habis gitu saudaraku udah jam gelap itu, jam 6 itu kan suasana sudah mulai gelap. Saya di hutan sendirian, sedangkan perjalanan itu pakai tali, saudara. Jalannya itu di sana menantang sekali karena harus pakai tali merambat-merambat gitu ya, gelantungan di tali. Dan itu seru banget. Dan itu ternyata membuat tekanan batin saya itu jadi lepas gitu ya. Jadi saya ngalamin kelepasan di gunung gitu. Saya bebas dan turun gunung. Begitu turun gunung, satu ini dikasih keluar lagi. Ternyata Allah turut bekerja untuk saya boleh ada di ibadah. Jadi kita ini orang-orang yang selalu harus percaya ya, segala sesuatu yang Tuhan izinkan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, yang masalahnya kita ini perlu kerjasama dengan Tuhan. Saudara, berapa banyak kita mau menerima janji Tuhan? Dikatakan di dalam 2 Korintus 3:18 kan, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kemudian di dalam Ulangan 28 ayat 13-14 itu dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Ini kan dibilang ini, disuruh kalau nggak boleh libur, bos saya akan tanyain, kamu mau nggak diganti duit? Nggak mau, ya. Saya nggak mau diganti duit. Dari dulu pertama kali kontrak. Nah, saya di Hong Kong, kontrak saya yang ke-12. Jadi mau 24 tahun di satu majikan, di satu bos. Jadi di
satu pos ini, jadi mereka kenal, saya kenal baik mereka gitu, kayak dianggap seperti keluarga. Jadi kami berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau saya lagi tekan kali, saya harus mengkomunikasikannya dan menawarkan, kamu mau nggak diganti duit? Saya bilang nggak, saya nggak mau diganti duit, tapi saya mau ganti lain hari, mau mandai gitu kan. Jadi bos bilang oke, mau mandai. Saya menerapkan itu karena kalau saya nggak libur diganti duit, nanti ketagihan. Jadi nanti diulang-ulang lagi, kamu nggak libur, nanti dibayar gitu. Dipikir kita jadinya ketarik ke mamon gitu kan, ketarik ke uang karena ada uang gitu. Dan saya jaga selama ini untuk tidak, kalau diminta bantuan tidak libur, saya nggak mau duit, saya mau diganti lain hari. Nah, saudaraku, saya mengandalkan Tuhan. Bagaimana Tuhan berkata gini, Tuhan akan memberkati engkau ya. Coba lihat janji orang yang setia. Janji Tuhan bagi orang yang setia itu kalau di dalam Ulangan 28 ayat 13 dan 14 itu ayat yang pertamanya itu dimulai begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Baru ayat 13-nya dan 14-nya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadamu. Jadi kunci untuk mengalami berkat Tuhan, kau akan diangkat, kau akan melihat kemuliaan demi kemuliaannya Tuhan. Saya beri tema khotbah saya sore hari ini, hidup dalam kesetiaan. Karena kalau kita mau mengalami dari kemuliaan, kemudian kita alami berkat Tuhan secara berlimpah-limpah, kau menjadi kepala bukan ekor. Kuncinya kita perlu kerjasama. Tadi kita menyanyi lagu Allah, kesetiaan Allah sepanjang waktu menyertai kita. Jadi kita harus imbangi, kita harus kerjasama. Jadilah orang yang setia. Amin. Oke, jadi kita mau belajar tentang hidup dalam kesetiaan. Terlebih lagi berikutnya, kita harus mengerti tentang pengertian tentang kesetiaan ya. Kesetiaan adalah, slide berikutnya, kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, orang tua, komunitas, atau kelompok yang lain, dengan negara dan juga dengan Tuhan. Kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihi dan kesetiaannya untuk tidak meninggalkan pihak lain. Jadi kesetiaan ini, saudaraku, kalau Allah kita yang setia, Anda dan saya, saudara dan saya, kita harus belajar menjadi orang yang setia. Ada amin ya? Oke, jadi ngomong kesetiaan itu antara Tuhan, antara pasangan hidupmu, dan juga dalam pekerjaanmu. Kesetiaan juga bisa di dalam hubungan antar kelompok dan bergereja lokal. Saudaraku, kalau kita ngomong tentang kesetiaan, nanti kita akan lanjut ke belakang dulu. Coba secara pengertian, secara kamus besar bahasa Indonesia, yaitu pengertian kesetiaan menurut kamus besar adalah berpegang teguh pada janji, pendirian, patuh, taat bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan. Jadi kalau kita harus mengerti kesetiaan menurut bahasa kamus bahasa Indonesia, kemudian secara berikutnya menurut Alkitab, kesetiaan dalam perjanjian lama dikatakan pakai kata emunah yang artinya kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Sedangkan di dalam perjanjian baru, kesetiaan itu menggunakan kata pistos yang artinya dapat atau layak dipercaya, taat, orang percaya. Nah, kita lihat berikutnya. Ya, ada gambarnya di situ. Setia pistos di tengah-tengah, dapat dipercaya, taat menjalankan amanat, orang yang percaya pengikut atau penganut. Dan saudaraku, saudara dan saya adalah orang-orang pengikut Yesus. Yesus sudah setia sampai mati. Ya, Anda, saudara dan saya, kita semua harus mengambil komitmen, aku mau jadi orang yang setia. Amin. Oke, lanjut. Kalau kita tidak setia, saudara, akibatnya kalau kita tidak setia dari Ulangan 28 tadi, itu ada dikatakan jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini,
dan kau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama, dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangi pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Mari saudara kita renungkan hari-hari ini ya, wabah penyakit di mana-mana sedang menjalar gitu ya. Apa mungkin bisa jadi Tuhan sedang melihat bagaimana banyak orang-orang yang mengaku percaya Tuhan pun hidup dalam ketidaksetiaan. Jadi kalau kita belajar tentang kesetiaan Tuhan, kemudian kita melihat kalau kita nggak setia, itu benar penyakit, wabah, semua wabah Mesir akan datang. Lihat, cuma kita akan belajar juga ya. Satu contoh orang yang tidak setia di dalam Alkitab, contohnya itu Saul. Saul itu dikatakan di dalam 1 Tawarik 10, demikian Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Siapa Saul? Saul adalah seseorang yang awalnya dipilih oleh Tuhan, memikat hatinya Tuhan, diurapi, dipilih menjadi seorang raja. Kemudian berjalannya waktu, hatinya Saul mulai berubah nggak setia. Kira-kira itu bisa terjadi nggak kepada kita semua? Bisa ya, bisa terjadi. Kita awalnya menggebu-gebu sama Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan, kita dipakai Tuhan luar biasa sama Tuhan. Berjalannya waktu itu akan membuat namanya hati ini, saudara, yang ternyata hati kita tuh mudah sekali berubah, saudara. Hari ini kita bilang I love you, besok bilang I hate you, ya. Jadi hati ini memang mudah sekali berubah. Jadi itu sebabnya kita belajar tentang kesetiaan. Untuk bisa setia, saudara, kita contoh dari Saul ini. Orang yang tidak setia, Saul matinya bukan di medan peperangan karena jadi pahlawan, saudara. Saudara tahu matinya Saul kenapa? Bunuh diri, dirampasi, bahkan sudah jadi mayat pun dimutilasi, enggak kepalanya. Itu orang yang tidak setia, saudara. Jadi kalau kita melihat belajar dari orang-orang di dalam Alkitab, ini pelajaran buat kita semua bahwa orang yang dipakai, diurapi oleh Tuhan pun bisa dalam perjalanan waktu bisa berubah menjadi tidak setia, hidupnya sudah kacau, kematiannya pun mengenaskan, bahkan bisa penyakit sampar mendatangi, dan yang lebih tragis lagi udah jadi mayat pun bisa dimutilasi gitu kan. Jadi ini peringatan buat kita semua. Karena itu kita belajar lagi, untuk kita belajar tentang kesetiaan. Kita tahu setia apa enggak gitu ya, kita harus melewati yang namanya ujian. Ya, ujian, proses gitu ya. Dan yang kita bisa belajar dari sini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu dia uji, dia contoh orang yang setia di dalam Alkitab. Waktu dia diuji, ya, dia dihadapkan kepada ayatnya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Jadi sebuah tekad, sebuah komitmen, aku gak akan menyembah Allah patung-patung selain Yesus. Jadi kita ini waktu kita menghadapi ya namanya perapian, mungkin persoalan, banyak perjalanan iman kita. Saudara, perjalanan orang percaya dari saya lahir baru sampai hari ini, saudaraku, banyak loh kita mengalami yang namanya proses. Banyak yang mengalami namanya kita masalah pergumulan, seolah-olah kita berada di perapian yang menyala-nyala. Tetapi ketika kita mengambil keputusan sekali Yesus, tetap Yesus, tidak ada yang bisa menggoyahkan. Dan tawarannya itu kalau sekarang kan kita nih anak-anak perempuan ya, tawarannya itu yang menarik-narik gitu, yang menarik di sekitar kita, ya seputar cowok lah gitu kan. Coba Anda yang siapa yang belum nikah di sini? Berarti yang lain sudah menikah. Yang sudah nikah tutup hatinya, nggak ada yang lain. Yang sudah nikah sudah tidak ada, nggak boleh berbalik arah. Dan juga yang sudah nikah nggak boleh tukar tambah. Ya,
suamimu, gitu kan? Tapi kalau yang masih single itu kan diperhadapkan pada banyak pilihan, ya kan? Banyak pilihan yang datang, dan yang ganteng-ganteng lagi, mapan-mapan lagi, mandiri-mandiri lagi. Dan kita yang masih single, kita tuh harus milih yang mana yang paling terbaik, ya kan? Coba ngaku, Anda berdua nih, satu perempuan punya pacar berapa, coba? Tuh ada kan banyak pilihan. Ini sih ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Hongkong, ada gitu. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau bicara tentang godaan ya, cobaan atau ujian dari kamu setia apa enggak gitu, dihadapkan dengan api yang menyala-nyala. Persoalan yang tidak habis-habis, tidak berhenti-berhenti. Saudara, kita mau putuskan komitmen tidak, tetap Yesus. Ya kalau ngomong tentang cowok, saya sudah bolak-balik sih saudara. Tawaran datang gitu ya. Dan itu harusnya sih saya pilih gitu ya. Tetapi pada satu posisi, saya pernah harus memutuskan. Saya harus pernah memutuskan seorang cowok yang awal PDKT-nya tuh percaya Tuhan loh. Tapi begitu mulai PDKT 6 bulan berjalan, ternyata dia sudah menyimpang dari imannya. Pada akhirnya saya harus membuat keputusan, pilih Yesus atau pilih dia. Dia bilang gini, I never turn back dari imannya yang sekarang. Ngomong sama saya begitu. Jadi saya jawab, me too. Never turn back from Jesus. Maka kita berbalik arah pisah, saya ke sana, dia ke sana. Bisa bye-bye. Nah, jadi kalau kita ini akan dihadapkan kepada banyak ujian, banyak di mana saudara perhatikan, di mana Anda punya titik kelemahan, perhatikan, awas di situ. Karena itu akan dipakai berulang-ulang untuk kau setia apa enggak gitu. Nah, saudaraku, saya bisa ngomong saya ini tipe orang yang setia sebenarnya. Asik kan? Saya ini orang yang setia dalam arti begini. Kalau saya berkeputusan menjalin PDKT dengan satu orang, saya akan setia sampai pada akhirnya. Akhir menikah atau akhirnya pisah. Jadi enggak satu orang terus bercabang-cabang, enggak. Itu namanya udah kelihatan deh, itu udah enggak setia. Kalau dalam masa Anda PDKT enggak setia, bagaimana nanti pernikahan? Maka saya komitmen, saya jadi orang yang setia. Kalau berakhir putus, berakhir pisah, ya enggak apa-apa. Begitu pisah coba lagi. Itu untungnya yang masih single boleh nyoba gitu kan. Ya kan nggak boleh putus asa, kan? Ya jadi coba lagi gitu, nggak boleh putus asa. Dan yang penting Anda harus perhatikan, jaga hatimu tetap bersih. Biasanya kalau yang putus kan kepahitan, putus kan langsung status, wah gitu kan. Tapi kalau kita harus jaga, putus tapi hatimu tetap bersih, mengampuni, tetap mengasihi, tetap baik gitu. Dan kesetiaan, nomor teleponku nggak berubah dari dulu diomong sampai hari ini. Jadi kalau mantan saya mau menghubungi sebenarnya tetap bisa, ya, karena aku setia gitu kan. Nomor teleponnya nggak berubah. Nah kalau kita menghadapi ujian yang Sadrak, Mesak dan Abednego, enggak, sekali pun aku harus mati, sekalipun doaku nggak dijawab oleh Tuhan, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Sekalipun aku nggak menikah, aku nggak akan meninggalkan Yesus. Itu komitmen yang harus kita buat hari-hari ini, saudaraku, untuk menjadi orang hidup di dalam kesetiaan. Komitmenmu terhadap pasangan hidupmu, terhadap gereja, terhadap pekerjaan, di dalam hubunganmu, itu perlu kita usaha, perlu kita komitmen. Jadi dari kemudian kedua, Daniel pun harus melewati gua singa. Ya, gua singa. Macam-macam pergumulan akan menerkam kita, tetapi tuh keputusan Daniel untuk tetap setia, untuk tidak meninggalkan Yesus, dan komitmennya itu Tuhan nyatakan pembelaannya. Singa-singa aman, dia berdiam dengan singa-singa, dia aman.
Ada lagi Rasul Paulus, sekalipun di penjara, disiksa, didera, bahkan sampai beberapa kali didera, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi perjuangan, pergumulan menghadapi ujian untuk menjadi orang yang setia ini, saudara, akan melewati banyak proses, banyak ujian, baru kita tahu kamu setia apa enggak. Kalau kamu bisa membuat pilihan-pilihan yang penting, pilihan yang putusan-putusan untuk masa depan kita, untuk masa depanmu ke depan, dan hari ini keputusan kita gitu ya. Dan untuk masa depan kita, kamu buat keputusan hari ini, masa depanku pasti baik. Amin. Jadi waktu saya ngomong, oke lah nggak apa-apa, saya gagal berulang-ulang gitu. Saya cuma percaya bahwa komitmen bahwa aku ini mau jadi orang yang setia. Sekalipun doaku tidak dijawab oleh Tuhan, saya tetap setia. Sekalipun saya tidak harus menikah, saya itu setia. Saya nggak akan pernah. Saya bagaimana udah ngerasain deh bagaimana hidup di luar Tuhan. Bagaimana saya bukan dari orang yang keturunan Kristen saya. Jadi saya tahu hidup di luar Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Bedanya itu jauh sekali. Jadi begitu saya mengalami proses, waktu saya jadi orang Kristen mulai mengalami proses pembentukan karakter, proses untuk mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, dan saya melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Karena dia tidak pernah buru-buru, tapi dia tepat pada waktunya. Kita berseru, pertolongannya akan datang. Maka hari ini saya bilang saya kuat karena Tuhan. Saya bisa melawan proses demi proses karena Tuhan. Saya berani berkata saya memutuskan hubungan-hubungan yang penting sebenarnya. Karena apa? Kekuatan daripada Tuhan. Putusan aku jadi orang setia. Yesus sudah setia loh memberikan nyawanya buat kita. Jadi di bumi ini tidak ada lagi yang lebih menarik daripada kasih Yesus. Mau narik kayak apa? Duit yang banyak, mau cowok ganteng, mau semua mapan, semuanya ada. Kita udah hidup di dalam Tuhan, pas-pasan, pas butuh, pas ada. Gitu ya. Jadi begitu aku rasain pas butuh, pas ada, gitu ya. Pas butuh, pas ada, udah cukup Tuhan, kasih karunia-Mu itu buat saya. Jadi waktu saya mulai bersyukur, ada Ayub juga. Ayub juga mengalami ujian yang namanya ujian berulang-ulang. Ya ujian sepanjang hidupnya, bahkan istrinya bilang, sumpahi Allahmu, kutuki Allahmu, dan matilah gitu ya. Tetapi Ayub melewati setiap kesulitan dalam hidupnya, tetap dia nggak mau menghujat Tuhan. Dia tetap bisa ngomong loh Tuhan baik. Dan pada akhirnya saudara tahu kalau baca kitab Ayub, pada akhirnya Tuhan melipat gandakan kan? Ya istrinya diganti nggak? Nggak diganti ya. Padahal udah ngumpat-ngumpat loh. Udah orang yang terdekat dipakai untuk memproses dia, membentur besi, menajamkan besi. Istrinya membentur Ayub. Tapi pada akhirnya kan nggak ada tulisan Ayub ganti istri. Iya, berarti kan Ayub setia. Tapi dan ternyata Tuhan bisa mengubah kesetiaan Ayub, bisa mengubah istrinya menjadi baik. Akhirnya pemulihan keluarga. Sampai anaknya di akhir cerita kan anaknya paling cantik-cantik di negeri itu. Jadi kita melihat kesetiaan Ayub, saudara. Kesetiaan Ayub. Mari kita masing-masing lihat diri kita. Apa hari-hari ini yang engkau sedang alami, engkau hadapi, engkau sedang ditunjukkan kepada Tuhan untuk membuat keputusan-keputusan penting dalam hidupmu. Dan kalau kita semua sadar, kita sedang diperhadapkan pada sesuatu yang itu penting banget. Seolah-olah itu kayaknya kecil, tapi penting banget untuk masa depan kita. Jadi kita belajar, mari kita terus menjadi orang setia. Saya akan berikan 3 kunci hidup di dalam kesetiaan. Kalau kita tadi udah belajar akibatnya, kita belajar pengertiannya, kita belajar contoh-contoh di Alkitabnya. Kita lihat 3 kunci untuk hidup di dalam kesetiaan. Yang pertama, dari Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jadi dedikasikan diri kepada Tuhan. Jadi kalau kita ngomong, kalau tadi kesetiaan gak cuma kepada Tuhan, tetapi kepada sebuah hubungan, maka dedikasikan hidup kita. Apa yang kita lakukan hari ini?
untuk Tuhan. Saudara menikah untuk Tuhan. Untuk waktu saya bilang, saya libur untuk memuliakan Tuhan. Waktu saya nggak libur, saya juga melayani Tuhan. Begitu saya dedikasikan hidup saya seperti itu, saya bekerja melayani Tuhan. Waktu saya bilang yang berkeluarga, dedikasikan saya melayani Tuhan lewat keluarga. Yang tidak menikah, saya tidak menikah juga memuliakan Tuhan. Waktu kita mengambil keputusan seperti ini, waktu kita mau, Tuhan apapun yang saya kerjain, saya memuliakan Tuhan. Jadi jangan izinkan ya, jangan izinkan intimidasi setan-setan menuduh dan mengintimidasi kita. Ya, kenapa? Banyak ya teman-teman kita yang tidak libur hari-hari ini, dicegah. Banyak yang mengalami intimidasi, banyak mengalami rasa bersalah yang berkelanjutan. Padahal saya belajar untuk menikmati. Saya belajar menikmati, gak libur puji Tuhan. Saya juga melayani, oh ini berarti waktunya saya melayani bos saya yang belum kenal Tuhan. Waktu saya libur, saya juga pakai untuk melayani Tuhan. Saya gak libur, saya gak ke gereja, saya naik gunung, saya juga memuliakan Tuhan di sana. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kalau kita dedikasikan untuk Tuhan, saya percaya kita semua akan bisa melewati yang namanya berbagai persoalan, berbagai perjalanan hidup kita masing-masing. Yang masalahnya itu banyak orang Kristen kurang berserah pada kehendak Tuhan. Mereka lebih cenderung memikirkan kepentingan pribadi, segala sesuatu berpusat pada diri sendiri. Nah, kalau ini terjadi, maka pusatnya cuma diri kita. Yang penting nyaman, yang penting hidup kita enak, yang penting kita nggak susah. Maka kita pusatnya sama diri kita. Tetapi kalau kita mau, aku bekerja, aku melayani, aku liburan, aku nggak libur, tetap aku melayani Tuhan. Untuk Tuhan. Waktu saya berkomitmen, saya berkomitmen untuk menjadi orang yang setia. Dulu waktu saya belum di dalam Tuhan, saya adalah orang yang taat beragama. Yang ngerti, nggak ngerti sebenarnya, taat. Nggak ngerti tapi taat gitu. Apalagi sekarang, di dalam Tuhan saya menjadi orang yang mengerti, maka ketaatan itu harus kali lipat loh. Apalagi tahun dimensi ini, kapasitas ketaatan kita harus naik level di tahun dimensi yang baru ini. Jadi waktu saya mencoba untuk mendedikasikan hidup saya di dalam pekerjaan saya, dan saudaraku, kalau saya bekerja 24 tahun di satu bos, ya, itu juga salah satu dedikasi saya, Dedikasi saya bekerja karena apa? Selama banyak teman-teman bilang, "Kak, apa nggak bosen?" gitu. Apa nggak bosen ya kerja di satu bos sampai bertahun-tahun gitu? Bosen ada, jenuh ada, tinggal bagaimana kita harus tahu menemukan cara bagaimana keluar dari kebosanan, keluar dari kejenuhan. Baru setelah itu lakukan sesuatu yang kamu suka, yang kamu hobi gitu. Habis gitu kembali lagi bekerja. Habis itu kembali lagi tersenyum, habis lagi bersemangat. Itu aja yang saya kerjain, saudara. Jadi waktu bekerja, lalu beberapa kali mencoba untuk selesai kontrak, pulang gitu. Ternyata gagal lagi. Berarti Tuhan belum, aku percaya Tuhan tuh belum izinkan saya. Berarti tugas saya itu belum selesai di tempat bos saya ini. Jadi saya setia. Begitu juga bergereja, saudaraku. Bergereja sejak saya lahir baru. Kemudian saya masuk ke Hong Kong. Waktu itu belum tahu alamatnya, tahun 97, Oktober tahun 97. Jadi waktu saya belum tahu alamat gereja ini, saya cuma mengikuti kata hati, ya. Maksudnya kayak ada arahan dari Tuhan untuk menuntun saya jalan kemana, nanti kamu akan temu siapa gitu. Sampai pada satu hari saya ada kelompok full di lapangan Victory, itu kita terima selebaran acara Natal Bapak Gembala Pembina Insinyur Niko gitu kan. Terus pada saat itu bulan berikutnya saya itu ikut. Sejak saat itu, saudaraku, waktu pertama kali saya mendengarkan puji-pujian, itu ada suara ngomong gini, di sini rumahmu,
di sini tempatmu, di sini kamu harus tinggal gitu. Jadi di gereja Bethel ini gitu, di gereja Bethel ini kamu akan bertumbuh. Jadi pada awal-awal itu saya masuk ke gereja ini dan saya bertumbuh, dan saya melihat gereja ini banyak juga ngalamin waktu membelah ya, dengan regal, saudaraku ya, membelah dengan regal gitu kan. Dan Tuhan bilang kamu harus tetap setia. Karena apa? Bapak Ibu Gembala kita adalah salah satu hamba Tuhan yang kita doakan dari tahun 98. Ya, 98 saya masuk awal-awal gereja ini, kemudian baru berapa 50-60 orang. Kita bersepakat berdoa, Tuhan kirimkan hamba Tuhan full timer yang akan melayani di GBI Hongkong. Itu kan waktu itu masih ada utusan-utusan misi 3 bulan sekali ganti gitu. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu Gembala kita datang dan mulai menetap. Awalnya mereka juga pulang pergi gitu ya, tapi akhirnya menetap. Dan dari jawaban doa kita waktu itu untuk seorang gembala yang menetap, maka waktu gereja ini membelah dengan yang diregal, kita ngomong, Tuhan saya mau kemana gitu ya. Tapi Tuhan bilang tetap gitu, kamu harus jadi orang yang setia, kamu harus ada bersama dengan Bapak Ibu Gembalamu. Jadi tak ikutin rebusan sampai hari ini saya bilang saya belum Tuhan suruh pergi. Jadi waktu ada ketawaran untuk ya dengan orang yang beda gereja gitu ya, saya bilang nggak bisa, Tuhan belum suruh saya untuk pindah, karena saya harus belajar jadi orang yang setia. Bergereja lokal pun Anda harus bersetia, ambil komitmen untuk apapun keadaan gereja kita ini, saya setia loh. Begitu saya bergereja lokal setia, siapapun yang masuk ke gereja itu adalah keluarga saya. Ada amin? Keluarga saya. Bapak Ibu Gembala adalah orang tua kita. Kemudian siapa yang masuk, baik satu di Mongkok, di Tinhau, semua adalah saudara di keluarga ilahi ini. Jadi begitu saya komitmen seperti itu, begitu saya pegang, saya harus jadi orang yang setia di dalam gereja lokal saya. Sampai waktunya nanti kalau Tuhan suruh saya pindah, ya pindah gitu. Tentunya tetap harus jadi berkat gitu kan. Bukan pindah karena Anda sakit hati. Pindah kita JJ sebentar minggu, pindah ke gereja sana, pindah sana, pindah ibadah sana, pindah sana ke mari. Karena apa? Anda bawa kesakitan. Yang Tuhan mau nggak gitu. Kalau Anda ada masalah di dalam gereja lokalmu, kemudian ada kelompok kulmu, Anda harus beresin. Jangan Anda meninggalkan luka kepahitan terus pindah ke gereja. Nanti Anda akan menulari kepahitan lagi di sana. Begitu di sana kepahitan, Anda akan balik lagi ke sini. Karena bilang di sana nggak nyaman. Namanya orang dibentur-bentur. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Memang Pak. Jadi kalau namanya orang bergereja, karena namanya berkeluarga, kita berkeluarga aja sama kakak kandung kita, saudara adik-adik kandung kita. Pernah nggak berantem? Pernah nggak beda pendapat? Pernah nggak dimintain duit terus? Iya, jadi wajar gitu kalau di gereja lokal kita itu ngalami benturan, gesekan, beda pendapat. Itu normal gitu loh. Itu normal. Yang perlu dijaga adalah selesaikan. Jangan dipendam-pendam minggat gitu ya. Minggat gitu, tapi ayo bicarakan, komunikasikan, klarifikasi, konfirmasi gitu ya, supaya tidak berasumsi yang ganda. Dan itu yang berbahaya. Makanya firman katakan jangan kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, supaya kamu jangan timbul akar yang pahit. Nah, kalau nggak ke gereja beres hatimu is okay gitu ya. Tapi kalau kamu nggak ke gereja karena kepahitan, rugi sekali. Jadi waktu saya belajar untuk mendedikasikan dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam gereja lokal, baik di dalam hubungan-hubungan saya belajar. Dan pernahkah Anda saudara pernah alami, Anda sudah menjadi orang baik loh, Anda sudah menjadi orang yang setia, Anda sudah jadi orang jujur, tetapi ternyata Anda temuin orang-orang yang gak jujur sama kita. Anda tuh udah lakukan yang baik loh, tapi orang-orang gak baik sama kita. Pernah ngalamin? Oke. Kalau kita pernah ngalamin itu, kalau kita pernah mengalami itu, kita belajar. Kita
jaga hati ya, supaya maksudnya nggak kecewa, udah tawar hati gitu loh. Kalau udah tawar hati itu kan, kalau udah tawar, udah dibaik-baikin, udah dikasih hati, minta rempeluk gitu kan. Sudah dibaik-baikin, kamu malah menusuk saya dari belakang gitu kan. Nah itu akan lama-lama kalau didiemin, itu bisa membuat kita jadi tawar. Tawar hati itu jadi nggak punya gairah sama Tuhan. Tawar hati menjadi apa, iya ya, aku udah ngelakuin yang benar kok. Padahal dorongan kedagingan kita, kalau kita dilukai, kita disakiti, kita dibohongin, rasanya kepengin balas gak? Pengen ya? Keinginan daging kita pengen balas gitu. Kalau kamu diberikan tampar pipimu, aku tampar pipi kananmu lagi gitu kan? Kan pengennya gitu. Kalau kamu ngomongin saya, tak balikin lo ngomongin lo. Kamu gosipin saya, gosipin balik loh. Itu kadang-kadang kan kita dorongan seperti itu, kedagingan kita seperti itu. Tetapi mari kita belajar untuk mendedikasikan hidup kita di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Hidupmu, matimu, makanmu, nggak makanmu, itu untuk Tuhan. Jadi waktu kita lakukan itu semua, waktu aku lakukan untuk Tuhan, oke lah, orang nggak baik sama kita mau mantai. Yang penting Tuhan baik sama saya. Oke, yang berikutnya, kunci yang kedua, tetap bergantung pada Tuhan. Kunci yang kedua untuk hidup dalam kesetiaan, tetap bergantung pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dikatakan banyak orang menggeser Tuhan dari rencana yang mereka buat. Mereka bergantung pada kekuatannya sendiri atau pada orang lain. Karena itu mereka gagal. Yohanes 15:5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan keadaan dunia sekarang, modernisasi dunia menawarkan berbagai kemudahan di segala bidang kehidupan, mengakibatkan banyak orang tidak lagi bergantung pada Tuhan. Bagi mereka Tuhan adalah penolong cadangan yang hanya dibutuhkan saat mereka sudah benar-benar dalam keadaan genting. Sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita hidup seperti orang-orang dunia. Biarlah kita tetap taat dan setia dengan jalan bergantung mutlak kepada-Nya setiap saat. Mahkota kehidupan adalah hadiah terindah yang akan disediakan oleh orang-orang yang taat dan setia sampai akhir. Jadi yang kunci yang kedua, kita tuh tetap bergantung sama Tuhan. Pernah nggak saudara terpancing untuk mengandalkan kekuatannya sendiri? Nah, saya ini pernah dengar sebuah kesaksian. Anak ini cerita gini, Kak, dulu saya itu, anak ini sudah bertobat ya. Dia kesaksian, dia bilang gini, Kak, dulu saya tuh mengandalkan, saya kan punya gaji 6.000 sekian. Jadi saya itu pinjam duit ke bank sekian ribu, dengan perhitungan dalam sekian bulan ke depan saya bisa bayar lunas hutang di bank. Tapi apa saudaraku, bulan kedua, bulan ketiga, oke. Bulan keempat, tiba-tiba dia diterminate majikannya. Maka dari situ dia pontang-panting saudaraku. Udah bang mulai menerornya. Akhirnya apa? Kesulitan. Akhirnya apa? Teriak ke sana, teriak kemari. Saya bilang, terus akhirnya bagaimana? Ya itu pelajaran yang membuat titik balik dia hidup berubah. Akhirnya apa? Begitu dia diterminate, dia harus ke Makau, dia berkomitmen dia akan tetap bertanggung jawab untuk melunasi uangnya. Jadi begitu dia dapat majikan, ya terus dia melanjutkan cicilannya, dan akhirnya selesai. Dan akhirnya dia kesaksian, dia sungguh-sungguh kembali ke gereja ini dan dia berkata, aku nggak mau mengulangi lagi Kak. Karena aku sudah mengandalkan diri aku mengandalkan gajiku. Ternyata Tuhan gak mau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan ke gaji kita, bulanan kita. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Karena itu firman katakan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, jadi kalau saya ngomong, saya nggak mau benar-benar melewati masa proses keuangan, saudara ya. Saya bersyukur sekali sama Tuhan karena waktu saya ditawarin nggak libur diganti duit, saya juga no. Saya bilang saya akan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Lalu apa? Gaji saya tidak pernah turun, saudara. Jadi waktu tahun 97 gaji umum
kita itu 3680. Terus kemudian tahun berikutnya kan ada turun naik gitu kan. Dan gaji saya tidak pernah ngikutin turun naiknya peraturan pemerintah. Tapi gaji saya ikutin aturan pemerintahan kerajaan surga. Kamu akan terus naik bukan turun. Maka gaji saya terus naik terus. Tidak pernah turun kan? Dan saya diberkati, saya merasa diberkati oleh Tuhan begitu rupa gitu ya, tentang keuangan, tentang kesehatan. Karena itu waktu saya belajar, saya bergantung sama Tuhan. Ya Pak, saya bergantung, saya nggak mau ngandalin diri saya. Dan saudara, waktu kemarin saya lagi naik gunung itu, saya ini di puncak itu saya bawa audio Alkitab. Jadi saya dengerin audio Alkitab. Waktu pas di puncak itu saya lagi nengok ke belakang, indah sekali kan. Terus pas firman-Nya itu lagi berkata, Abraham dipanggil Tuhan, dia bilang, lihatlah seluruh negeri ini aku akan memberikan kepada keturunanmu, gitu kan? Begitu. Hah? Aku lagi ngeliat gunung-gunung loh Tuhan. Ada suaranya, lihatlah seluruh negeri ini aku akan berikan ini kepada keturunanmu. Lah aku tuh udah tak simpen gitu. Itu kebetulan kali ya. Besoknya Senin ada anak itu memberikan saya renungan tentang ayat yang sama dan penjelasannya. Dan dijelaskan di sana Abraham itu waktu dipanggil keluar dari negerinya, dia membuat setiap pergi dia akan membangun sebuah mezbah. Ya, sebuah mezbah. Dan waktu membentuk mezbah itu dikatakan Abraham itu adalah dia menaruh segala pergumulan hidupnya, artinya nggak mengandalkan dirinya lagi, tetapi mempercayakan hidupnya kepada pemeliharaan Tuhan. Waktu saya bilang, saya teringat lagi gitu audio itu, bilang aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Kalau ngomong keturunan secara jasmani, bagaimana aku punya keturunan? Nikah aja enggak, kan? Ya, tapi saya percaya bahwa keturunan keturunan kita anak-anak ilahi adalah orang-orang percaya yang ada di negeri ini. Amin. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Itu yang kedua, mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Mari taruh kunci yang kedua, bergantunglah sama Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, bersandar dan percayalah Dia seutuhnya apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena saya selalu percaya loh, apapun yang dialami oleh kita semua orang-orang yang percaya Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi loh tanpa seizin Tuhan. Ada amin gak? Amin. Entah itu yang baik, entah itu yang pahit, entah itu yang manis, tetap Allah di situ. Tetap Allah mengawasi. Saudaraku, waktu saya ini ada satu benjolan di tangan saya pernah kesaksian, benjolan itu hilang, mujizat itu hilang. Beberapa tahun kemudian dia muncul lagi. Dan saya sudah memperhatikan beberapa kali, saudara, kenapa tiba-tiba benjolan di tangan saya ini hilang seketika. Itu pada saat saya itu mengalami tekanan yang sangat berat. Yang terakhir itu Desember, masukin Januari. Saya mengalami tekanan yang sangat berat, saudara. Saya sampai meraung-meraung gitu ya. Saya nggak ingat lagi ada benjolan di tangan saya. Begitu saya buka mata, saya mengucap syukur, saya udah nangis, sudah habis-habisan tertekan. Ternyata Tuhan buka mata saya, lihat benjolan di tanganmu hilang. Waktu saya ngomong, loh Tuhan kok bisa hilang ya? Itu Tuhan ngomong gini, saya mau menunjukkan kepadamu, apapun tekanan yang kamu alami, aku ada bersamamu. Karena tekanan itu, proses itu baik buat kita, baik buat saya, saudara. Waktu saya melihat lagi, saya melihat Tuhan, saya tahu apapun yang saya alami nggak mungkin Tuhan itu nggak peduli gitu. Dia ada, dia buktikan dengan sebuah kejadian yang bisa saya lihat dengan mata saya, bahwa aku ada di tengah-tengah tekanan, aku ada bersamamu. Dia tunjukkan supaya aku bisa melihat. Kalau iman saja, kalau mungkin iman nggak melihat gitu ya, iman nggak melihat cuma meraba-raba. Tapi ketika benjolan itu tiba-tiba hilang, saya bilang, iya Tuhan, Engkau ada bersamaku. Karena hanya Engkau yang bisa melakukan mujizat. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menopang saya, menolong saya, menguatkan saya untuk tetap bisa mempercayai
bahwa Tuhan ada di tengah-tengah persoalan kita. Amin. Yang ketiga, tetap bersukacita di dalam Dia. Jadi kunci ketiga untuk kita hidup di dalam kesetiaan, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Bersukacitalah, gitu kan? Banyak orang berpikir negatif. Kalau sukacita sukacita itu kadang-kadang memang kalau orang lagi berpikir negatif, maka sulit sekali untuk bergembira. Apalagi negatif terus, asumsi terus, berprasangka terus, baper terus, bukan bawa perubahan, bawa perasaan. Akhirnya apa? Akhirnya kehilangan sukacita. Jadi kalau kita udah pikiran negatif, kita mulai, aku ngalamin dosa, udah ngalamin, rasanya namanya pikiran ini kayak buntu, rasanya udah berhenti di sini deh. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika kita mulai Tuhan gak pernah membiarkan saya dalam tekanan sendirian. Dia selalu menghibur saya, dia selalu menguatkan saya. Maka saya mencoba untuk apa? Tetap bersukacita. Dan minggu itu juga saudara, ketika saya gak boleh libur, saya bilang, saya mau bersukacita. Saya melayani bos saya dengan bersukacita. Dan saudaraku tahu, waktu saya awal-awal, mungkin ada yang belum mendengar, awal-awal saya di Hong Kong, saya 5 tahun pertama, saya diproses tidak dipercaya, tidak dibawa kunci rumah, dan kulkas masuk ke kamar tidur. Hampir setiap saat, tiap hari saya dituduh ngambil yang namanya jeruk di kulkas, jamur kering di kulkas, semua permatanya, uangnya, semua hilang, katanya saya ambil. Jadi waktu proses itu terjadi, saudaraku, waktu proses keadaan seperti itu, bagaimana? Saya ingat waktu di PT dulu, ada ibu asrama pesan sama kita anak-anaknya, bilang gini, kalau kamu pergi ke Hong Kong, jangan sekali-kali kamu kerja di Hong Kong, jangan sekali-kali kamu menunjukkan air matamu di depan bosmu, karena itu akan dianggap kamu membawa sial. Maka 5 tahun pertama, saudaraku, di Hong Kong itu kan, waktu pertama kali ke Hong Kong kan, rumah di orang Hong Kong itu kan, begitu pintu utama kan ya, pintu utama terus belok tuh masuknya langsung dapur. Beda kalau kita kan dapur bagian belakang, ya kan? Kalau di Indonesia bagian belakang. Begitu masuk Hong Kong, begitu pintu utama langsung ke dapur. Di situ saya mulai mengerti kenapa saya dibawa ke Hong Kong. Karena di dapur itu adalah proses. Proses untuk dimasak menjadi menu yang paling enak itu di dapur. Maka saya mulai dibawa ke dapur proses 5 tahun pertama, saudaraku. Saya tuh ya waktu ngalamin proses itu rasanya susah sekali ya. Mau nangis nggak boleh, ingat jangan nangis. Kamu akan dianggap bawa sial. Itu terngiang di kuping saya. Kalau saya dituduh saya mau nangis, nggak jadi gitu. Itu bolak-balik 5 tahun loh, saudara. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat, 5 tahun saya. Jadi waktu 5 tahun itu, saudaraku, selain saya mengambil keputusan proses di pekerjaan, 5 tahun itu juga saya proses melepaskan cinta pertama saya. Cinta pertama 5 tahun butuh waktu. Saya tidak akan membuka pintu hatiku untuk seorang laki-laki. Masuk proses dalam pekerjaan lagi, itu kan bertumpuk-tumpuk, saudara. Jadi begitu saya mulai ngambil, kalau mau nangis nggak boleh nangis. Akhirnya apa? Gini, ibu gembala tuh pernah ngajarin saya kalau lagi itu waktu itu kan dia ngajarin kita itu berdoa, saya. Jadi waktu dituduh, diintimidasi, dipersalahkan, diancam mau diterminate gitu ya. Terus saya ini kalau habis dimarah-marahin mau nangis nggak boleh kelihatan, maka saya pergi ke kamar mandi. Begitu ke kamar mandi, aku nangis cuci muka. Begitu cuci muka, keluar pintu lagi, ya senyum lagi gitu. Saya harus bisa seperti itu, saudara. Saya harus bisa, air mata tuh harus saya sembunyikan. Sampai saudaraku air mata itu tumpah, bos saya melihat air mata saya tumpah pertama kali itu ketika orang tuanya meninggal. Orang yang saya jaga meninggal, saya nangis di hadapan dia dan dia ikut nangis sama saya. Nangis karena kehilangan orang tuanya. Dan saat itulah, dari situlah saya suka lihat, saya juga udah gak suka nangis gitu. Jadi kita lihat bahwa proses waktu kita untuk bisa bersuka cita di tengah-tengah
perjuangan yang memang tidak mudah. Tetapi kalau kita ambil keputusan, aku mendedikasikan hidupku untuk Tuhan, aku mendedikasikan untuk melewati masa pemrosesan ini agar Tuhan selesaikan. Saya digitui, saudara, saya tidak pernah minta terminit saya, bos. Enggak. Saya tidak pernah punya keinginan PHK bos saya. Saya cuma bilang begini, setiap dulu tuh belum seperti sekarang ini. Saya kalau ini, apalagi saya ini orang yang sulit sekali untuk bisa curhat kepada orang lain. Jadi nggak sembarangan orang saya bisa cerita. Paling satu, Bapak Gembala itu adalah tempat saya kalau lagi gitu saya mau ngadunya ke dia. Bapak Gembala cuma pesan, selalu berdoanya gini, nggak cuma Tuhan kuatkan nafsi. Bukan berdoa, Tuhan cabut masalahnya nafsi. Nggak pernah sekalipun dia doanya nggak gitu. Tapi kalau tiap kali dia berdoa lewat telepon, dia bilang, Tuhan kuatkan nafsi melewati proses ini. Akhirnya apa? Tuh, Bapak Gembala nggak pernah doa untuk saya agar masalahnya dicabut, karena begitu dicabut ntar muncul lagi. Tetapi Tuhan, Bapak Gembala selesaikan, beri dia kekuatan agar selesai prosesnya. Ternyata saudaraku, begitu waktu berlalu, 5 tahun berikutnya selesai sudah proses itu, saudaraku. Dan yang paling endingnya adalah orang yang saya jaga, dua-duanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu kita bersukacita untuk kita itu hidup di dalam kesetiaan, ya. Untuk kita belajar menjadi orang yang setia, mari 3 kunci ini dedikasikan hidup kita dan terus bersandar kepada Tuhan dan terus bersukacita apapun keadaan kita, apapun situasi yang saat ini terjadi, mari kita bersukacita. Amin. Susah nggak lagi tekanan kita bersukacita? Susah nggak Anda lagi ditekan Anda harus ketawa? Gampang nggak? Gak gampang. Tetapi kalau Anda bisa melihat film-film yang lucu, Anda bisa ketawa dengan mudah, ya kan? Maka nyalain nonton Mr. Bean. Ya lagi tekanan gak bisa ketawa, tonton Mr. Bean, ketawa terpinggal-pinggal gitu kan? Tetapi saudara bisa, mari kita apapun yang kita ada, saya berulang, Tuhan aku tuh mau bersukacita, aku tuh mau menikmati hidup saya. Apa yang menjadi bagian kita, proses apapun yang menjadi bagian saudara dan saya, nikmati dengan sukacita, dedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Oke, yang kesimpulannya saudara ya, kesimpulannya lihat. Kesetiaan adalah bagian dari tabiat Allah di dalam hubungan Tuhan, kehidupan rumah tangga, bisnis, pekerjaan, bergereja lokal seperti tadi saya ngomong, dan sangatlah diperlukan. Kesetiaan adalah salah satu buah Roh Kudus. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada yang menentang hal-hal itu. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudaraku, saya minta musik yang membantu worship leader untuk bantu saya. Kalau saya akan tutup dengan sebuah kesaksian, baru nanti kita akan ada lagu yang kita mau nyanyikan. Waktu saya tidak libur, biasa saya harus cuci mobil. Waktu nyuci mobil itu biasa saya juga dengerin lagu-lagu rohani. Banyak lagu-lagu rohani yang saya dengerin lewat begitu saja. Tetapi ketika ada satu pujian ini begitu rasanya menyentuh saya, dan saya berhenti dalam mobil dan saya bercucuran air mata saya. Seperti saya tadi ngomong bahwa ketika kita udah melakukan yang benar, kita udah rasanya Tuhan, aku ini udah jadi orang yang setia loh. Aku tuh udah merasa benar, aku tuh sudah merasa udah lakukan yang baik, aku sudah merasa jujur gitu ya. Jadi saya gitu salah di sini. Karena siapa yang berhak menilai diri kita? Orang lain kah? Diri kita sendiri kah? Atau Tuhan yang bisa menilai hidup kita? Selidiki aku Tuhan. Kita sama-sama nyanyi pujian ini.